5, 4, 3, 2, 1. Tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kau. Mang Cek Bicek, sanak dulur, nak merasan dikit. Sebelum lanjut nonton, bisa kali ya tekan tombol like, share, comment, and subscribe. Biar bisa besar ke channel ini. Kan kaget bisa dinikmati sama-sama juga. Makasih Kando Yundo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mang Cek Bicek, sanak dulur dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Andi Ruskan dalam podcast Wong Kito Bercerita. Nah, sahabat radio Wong Kito, ndak terasa Agustusan lah jelang lagi. Mungkin sebagian besar sahabat radio Wong Kito tahun ini ndak pacak ngerayo kenyo karena masih dalam suasana social distancing ataupun era new normal dampak COVID-19. Dan lebih milih nyantai kumpul bareng keluarga di rumah. Nah, sahabat radio Wong Kito, sambil berkumpul bareng keluarga di rumah, mungkin kita bisa bernostalgia. Sekalian kage sahabat radio Wong Kito bisa nyerito ke atau berbagi cerita sama anak sama cucung. Cak mano sih keseruan, persiapan dan juga perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palembang zaman tahun 90-an. Bareng diteruskan dalam podcast Wong Kito Bercerita edisi Radio Wong Kito. Nama Cek Bicek, sahabat dulur dimanapun berada, balik lagi dengan Andi Ruskan dalam podcast Wong Kito Bercerita edisi Radio Wong Kito. Ngebahas keseruan, persiapan dan juga hari H dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palembang tahun 90-an. Seru pastinya. Nah, berikut Andi Ruskan sudah ngerangkum beberapa peristiwa atau hal-hal menarik, memorable yang tidak mungkin terlupa ke persiapan menjelang Agustusan dan juga kegiatan-kegiatan seputar Agustusan di tahun 90-an Kota Palembang. Ada kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Di antaranya, yang pertama, ngias gapura. Selain ngias gapura, juga pembersihan ataupun gotong royong bersihkan lingkungan sekitar. Nah, biasanya ngias gapura ini dilakukan secara gotong royong atau sama-sama. Baik anak kecil, wong tua, ibu-ibu, pokoknya rame. Jadi kalau dulu, biasanya Agustusan tanggal 17, seminggu sebelumnya sudah melaksanakan gotong royong, ngias gapura, ngecat, meneri gapura lah buruk-buruk tuh biasanya kan. Ibu-ibu biasa nyiap ke kopi, teh, es. Anak-anak melok bersih ke. Nah, yang ngecat wong tua, yang ngelukis tulisan 17 Agustus atau Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, itu biasanya budak-budak muda atau wong tua yang biasanya pacak ngelukis. Dan dilaksanakan secara gotong royong dan kekeluargaan. Oh, rame nih kan waktu itu. Indah nian zaman itu Terus kegiatan berikutnya, persiapan menjelang Agustusan. Nah, ini dia, gawe budak-budak kecil ataupun remaja, yaitu ngeronce bendera merah putih. Kalau sekarang kan perayaan Agustusan ya sudah diserahkan sama WO atau wong-wong tertentu dan mereka yang masangnya. Bendera lado dijual banyak sekarang, bendera merah putih yang pakai benang nilon yang panjang banyak sekarang dijual di toko-toko atau tempat perlengkapan alat sekolah warna merah putih. Nak berapa meter? Asal ada duitnya, nak ribuan kilometer lagi ada. Dan yang masangnya upahan, uang diupah kan itu. Berbeda dengan tahun 90-an dulu. Kalau dulu tuh ya rame, makanya persiapan atau gaung 17 Agustusan itu seminggu atau 2 minggu sebelumnya, misalnya tanggal 17, awal bulan itu, tanggal 5, tanggal 6 tuh kegiatan lomba-lomba lah sudah sudah berlangsung dan sudah ngias kampung. Kalau ingetnya, zaman kami dulu atau juga anak-anak tahun 90-an umumnya, ngeronce bendera. Jadi beli kertas minyak warna merah sama putih. Ada yang bagian guntingnya, ukurannya tuh ya kecil-kecil seukuran A4 yaitu atau A5 seperti itu. Ada yang gunting warna merah, ada yang warna putih. Kemudian kenapa pakai kertas minyak? Karena kertas minyak tuh atau kertas minyak lah. Kalaupun kena hujan yo masih bertahan lah berapa hari gitu. Kertas minyak, dia ada yang bagian ngelem. Budak sini bagian ngelem. Dia budak sini bagian ngelem ke benang nilon. Nah, rame-rame. Nah, kaget budak-budak bujang, remaja putranya yang sudah jadi galau lah ratusan meter, mereka yang masang-masang di pohon-pohon, biasanya di zigzag di kampung di zigzag gitu, dipasang di tiang listrik, di pohon untuk nyias
dan memeriahkan serta menyemarakkan peringatan 17 Agustusan, yaitu itu yang buat nikmat dan momen-momen yang tidak mungkin terlupa ke sampai sekarang. Terus hal lainnya yang ketiga, nah ini yang tidak kalah seru. Kalau dulu setelah masa-masa make bendera pakai kertas minyak, ada sempat fase make cangkir air mineral. Yang bagian ngumpul ke tuh anak-anak kecil, nah bagian kami yang ngecat. Dibalik, warna merah, warna putih. Nah, dicat. Tapi ingat sekarang, alangkah temannya. Tak apa, tapi senang dulu. Merah, putih, terus dikering ke banyak ratusan. Sama cak tadi, setelah itu kami yang bagian ngezigzagnya. Ada dulu tuh kan, ada remaja masjid. Kalau enggak, paling tidak, Karang Taruna. Oh, pokoknya seru nih waktu itu. Capek-capek. Nak kata ke gawe lolo. Tapi senang. Rame-rame. Iya. Jadi terasa nian semarak HUT RI. Kegiatan persiapan ataupun prepare yang lainnya sebelum peringatan HUT RI setiap tahunnya. Nah, ini yang tidak kalah serunya, yaitu ngias sepeda. Bagi anak-anak yang punya sepeda, kalau dulu pasti acara tahunan yang agak bergengsi, yaitu lomba sepeda hias. Ada yang pernah ngikut tidak? Pasti banyak. Jadi kegiatan ini nih ngias sepeda. Biasanya dibantu juga oleh wong tua ataupun remaja. Pakai kertas minyak, kertas krep. Ada yang waktu itu buat pecak motor, sepeda tuh dibuat pecak motor atau pecak borong merak. Pakai kertas minyak, kertas krep, warna-warni. Tidak ada mesti merah putih, tapi kebanyakan merah putih ya. Ada bentuk burung, ada bentuk pesawat. Wah, luar biasa. Biasanya dibantu oleh wong tuanya. Kaget untuk dilombakan pada saat hari H atau tanggal 17-annya. Tapi persiapannya kan sebelum tanggal 17. Karena agak ribet itu tuh. Dan biasanya hadiahnya juga agak beda, lebih istimewa. Kegiatan berikutnya dalam rangka persiapan perayaan HUT RI tahun-tahun 90-an di Kota Palembang, yaitu belajar ataupun persiapan meloi lomba. Lagi kecil dulu, biar nak menang tuh latihan juga, walaupun sekedar lomba Agustusan, tapi rata-rata tuh latihan. Kalau kami dulu anak-anak biasanya cak kami derma, ayo aku, kalau aku latihan lomba makan kerupuk. Latihannya di rumah, pakai benang, terus beli kerupuk, latihan gitu. Digoyang-goyang ke sama om dulu kan, dimain-main ke kerupuk tuh supaya biar biar dak ini ya, biar dak nyampak dan cepet sama makannya. Kalau ayo aku lomba latihan cucuk jarum. Ah, di rumah tuh. Dulu kan lomba tangkai lomba tusuk jarum tuh begitu, satu, dua, tiga, start, mulai. Sambil berjalan, itu sambil nyucuk jarum. Begitulah tercucuk jarum, bisa jalan lagi, balik lagi. Siapa yang duluan, balik lagi ke posisi dari bolak-balik, ke finish. Yang duluan nyampe dan posisi jarumnya sudah kemasukan benang, itu yang kemasukan benang maksudnya. Itu yang menang. Ada yang skewet dulu tuh. Diam dulu, dak kalah berjalan. Kalau fokus masuk baru lari dia. Macam-macam lah kegiatan dulu. Cara muda. Terus juga kalau aku dewek lari latihan lari sendok. Ada yang megang sini. Misalnya ini sendok. Ini. Kayak itu. Cuma dulu ada teorinya, kalau nak menang, kalau cak ini masih goyang. Kelerengnya atau ekarnya nggak nyampak. Tapi kata diajari kawan tuh, gigit di samping di. Gigit nah. Mantep kok. Cuma masih kalah juga. Terus lomba mindai batu, lompat karung. Nah, kalau sekarang ini kan orang tuh bukan lompat karung, lari karung. Lari dalam karung tuh. Nah, kalau dulu memang harus lompatnya. Kalau lagi tahun 90-an, kalau dia ketahuan lari di karung tuh jadi harus bener-bener lompat biar seru. Kalau sekarang kan lompat, lari gitu. Nggak seru, iya. Dulu aku punya cerita, Endirus kan punya cerita. Masih kecil, baru pertama kali melok, masih digendong dulu, masih galak digendong. Lah melok lomba, lah nak menang sebenarnya, lompat. Karena karung tuh kebesaran, nyampak, deket finish. Yang tidak juara 3. Juara 3 tuh ya jauh. Walaupun hadiahnya itu sebenarnya tidak seberapa, kadang mistar plastik yang plastiknya biru waktu itu. Yo, dulu tuh harganya selawe 50. Pensil warna-warni yang ada
Ini pensil, ini ada penghapusannya. Iya. Kalau di sini kan lama-lama hilang karet penghapusnya. Nggak tahu apa tetelan, apa nyampak. Buku tipis tuh. Cuma indah nih kan, senang nih kan dulu walaupun lemaknya dulu nggak juara pun masih dapat buku. Tapi semakin juara satu 2 3 kelengkapannya sih makin banyak gitu. Nah, itu kalau kegiatan persiapan kita di kampung. Berbeda kalau di sekolahan. Kalau di sekolahan, baik di SMP, kalau SD sih belum rata-rata dulu. SD, iya SD lah mulai lah. SD, SMP, SMA kami ngerasuk ke yang namanya kelas meeting. Dulu ada kelas meeting. Kalau sekarang nih ada kelas meeting ya. Cuma caknya tidak begitu dikemas sedemikian rupa. Kalau dulu yang namanya kelas meeting, baik SD, SMP, SMA, memang diurusi gurunya, terus ada hadiahnya di sekolah tuh. SD aku ingat ada kelas meeting pingpong. Waktu SMP, aku kebetulan SMP 1 Palembang. Kami dulu dan rata-rata SMP juga banyak di waktu itu di seluruh Palembang lah, hampir rata-rata di Palembang ngadu ke kegiatan kelas meeting, pertemuan antar kelas, olahraga, lomba voli, kebanyakan dulu voli, kemudian ada lapangan basket, terus tuh rame-rame antar kelas nian, selama seminggu itu tuh lomba antar kelas, biasanya tuh ya tanggal 17 berarti tanggal-tanggal 10, tanggal 12 sudah ada lomba. Tidak belajar. Kalau dulu tuh senang nih kan, yang namanya Agustusan tuh, menjelang Agustus pasti tidak belajar. Iyongnya kelas, kemudian iyalah juga lomba kelas meeting. Banyak lombanya, senang deh dok gitu. Nah setelah ada lomba antar kelas, lomba olahraga antar kelas, lomba baca puisi, lomba vokal gros juga ada dulu tuh. Ada juga yang tidak kalah bergengsinya yaitu lomba ngias kelas. Nah ini bergengsinya, kenapa? Karena ngelibat ke seluruh warga kelas. Yang dinilai itu kelas masing-masing. Biasanya itu kita beli kertas krep, kertas minyak, warna merah putih sih kebanyakan nuansanya, temanya kan merah putih. Dari pelapon ujung ke tengah, ke pelapon ujung lagi, sebaliknya cek itu. Terus tuh dia sih kelas harus harus bersih, dipel inian dulu tuh. Masih tehel, lantai tehel dulu tuh, belum lantai keramik. Terus biasanya di papan tulis, ini papan tulis putih tuh, wah beli kapur warna papan papan tulisnya masih papan tulis hitam ya, beli kapur warna merah, warna putih, dia sih lah didesain sedemikian rupa supaya keren lah dulu. Terus juga kalau ada lomba-lomba di tahun 90-an itu di kota Palembang dan juga mungkin di beberapa kota di Indonesia, lomba gerak jalan. Nah, ini bergengsian antar sekolah baik SMP maupun SMA. Kalau aku dulu pernah melo di SMA, di SMP. SMP tim gerak jalan dan alhamdulillah udah juara. SD juga pernah melok lomba gerak jalan. Sama, udah juara juga. Tapi asik, seneng. Melok kegiatan yang cek itu seneng, rame. Dan sampai sekarang teringat ya. Jadi kenangan hidup lah.